Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Di awal pekan ini saya Putri Viola menemani Anda. Di mana dalam perbincangan nanti kita akan menyoroti tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 14 tahun yang tega membunuh ayahnya, neneknya dan juga menusuk ibundanya. Apa yang terjadi? Bagaimana pandangan dari KPAI, psikiater dan juga bagaimana kedudukannya di mata hukum? Bukan cuma itu, kita nanti juga akan melihat fakta-fakta apa yang bisa kita buka dari kasus di mana seorang pria difabel tunadaksa dituduh melakukan pemerkosaan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Semuanya akan tersaji di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Kunjungan Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi sekaligus posisi Indonesia di pasar global. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang atau BLU PPB di Karawang, Jawa Barat. Presiden datang bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Dirjen Perikanan Budidaya Hairul Rahayu. Program budidaya ikan nila salin di BLU PPB Karawang berpotensi untuk mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dalam kunjungannya ini, Presiden Prabowo ikut menebarkan benih ikan nila yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas KKP berbasis ekonomi biru. Usai meninjau area pendederan benih ikan nila salin, Presiden Prabowo menyempatkan menyapa ratusan masyarakat dan pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak. Kunjungan Prabowo ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi sekaligus posisi Indonesia di pasar global. Tim TV One mengabarkan. Ribuan orang memenuhi lapangan Monas Jakarta Pusat pada Senin pagi untuk mengikuti reuni 212. Acara yang diawali dengan sholat tahajud dan subuh berjamaah ini mengangkat tema revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Reuni 212 kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Senin 2 Desember 2024. Acara yang diawali dengan sholat tahajud dan subuh berjamaah ini mengangkat tema revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Selain sholat berjamaah, peserta aksi juga mendengarkan ceramah dari tokoh-tokoh agama terkemuka yang hadir. Massa juga tak lupa mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan atas perjuangan rakyat Palestina. Yang tak kalah menarik perhatian adalah kehadiran tokoh agama Habib Rizik Syihab. HRS turut memberikan ceramah di atas panggung. Usai menggelar reuni, massa mulai meninggalkan kawasan Monas dengan tertib sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa, terduga pelaku tindak asusila yang merupakan pimpinan pondok pesantren atau Padepokan Bani Makmun Kobak berhasil ditangkap polisi. Pelaku bersembunyi tak jauh dari pondok pesantrennya. Beginilah detik-detik Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mendatangi lokasi rumah orang tua terduga pelaku tindak asusila
berinisial KH yang merupakan pimpinan pondok pesantren atau Padepokan Bani Makmun Kobak di Kampung Badak, Desa Gembor, Kecamatan Cikandi, Serang, Banten. KH diketahui bersembunyi untuk menghindari amukan massa yang kesal di atas plafon rumah orang tuanya yang tak jauh dari pondok pesantren yang dikelolanya. Dipimpin Kapolres Serang dengan anggotanya, pelaku KH ditangkap paksa dan diturunkan dari atas plafon dan langsung digiring ke Mapolres Serang untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Kapolres Serang sendiri, Adin Komisaris Besar Polisi Chandra Sosongko. Pelaku dijemput di rumah orang tuanya yang berjarak tidak jauh dari pondok pesantren yang ia miliki. Sebelumnya, warga yang geram melakukan pengerusakan pesantren usai mengetahui KH melakukan tindak pidana seksual. Warga juga merangsek ke rumah KH, namun beruntung saat masa datang, keluarga oknum pimpinan Ponpes beserta 15 santri lainnya sudah meninggalkan lokasi. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Ibda Sanggaryuko Wijaya Putra, selaku Kanit PPA Polres Serang Kabupaten tentunya, yaitu Pak Sanggaryuko. Selamat malam, Pak Yugo. Selamat malam, Mbak Putri. Ya, Pak Yugo, mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami bagaimana kemudian kasus ini awalnya sehingga bisa terungkap. Ya, jadi berawal adanya laporan dari masyarakat yang mengadu tentang kejadian tindak pidana cabul di pondok pesantren tersebut. Lalu kami beserta tim dan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Serang menginvestigasi beberapa masyarakat di sana dan mendapatkan bahwa pimpinan pondok pesantren itu bersembunyi di rumah dekat pondok pesantrennya, sehingga langsung kita menyisir lokasi tersebut dan akhirnya kita dapat di salah satu rumah di dekat sana. Begitu, Mbak. Pastikan kembali jumlah korban hingga saat ini, adakah kemudian laporan terbaru, ada kemudian mungkin santri yang bertambah menjadi korban atau melaporkan kepada pihak kepolisian, Pak? Untuk sejauh ini korban masih ada 3 dan akan masih kami dalami lagi apakah ada korban selanjutnya untuk di kemudian hari. Begitu, Mbak. Korban tindakan asusila dari pelaku ini, Pak? Gimana, Mbak? Berapa lama mereka menjadi korban? Artinya apakah memang tindakan asusila ini dilakukan hanya sekali atau berkali-kali oleh pelaku ini? Ya, untuk kegiatan asusila tersebut sudah dilakukan lebih dari 2 sampai 3 kali, Mbak, dan dari berbeda korban. Jadi ada yang satu korban itu 3 kali, ada yang korban lainnya 2 sampai 3 kali juga, Mbak. Baik, adakah tekanan-tekanan yang diberikan oleh pelaku ini kepada korban sehingga selama ini mungkin korban bungkam, ada ketakutan pada diri korban, Pak? Ada sempat ancaman dari pelaku apabila korban melaporkan asusila tersebut akan diguna-guna oleh pelaku. Sehingga pihak keluarga korban hingga saat ini sampai ini terungkap tidak mendapatkan laporan apa-apa ya, Pak, selama ini? Ya, hingga saat ini dari pihak korban maupun keluarga tidak ada mendapatkan gangguan apapun ketika pelaku tersebut kita amankan, Mbak. Baik, bagaimana caranya pelaku ini kemudian melakukan tindakan tersebut? Artinya apakah memang murni hanya ancaman atau mungkin ada diiming-imingi sesuatu, Pak? Jadi terjadinya tindak asusila tersebut berawal dari pelaku ini meminta dibuatkan kopi kepada korban dan ada juga yang dimintai untuk memijat badannya dan ada juga untuk modus pengobatan, Mbak. Jadi mereka diiming-imingi seperti itu. Siapa saja orang di dalam lingkungan pesantren ini yang kemudian mengetahui tindakan asusila pelaku? Apakah memang hanya pelaku dan korban atau sebenarnya orang-orang di sana para pengasuh lainnya tahu tapi bungkam, Pak? Sejauh ini dari keterangan korban dan keterangan tersangka hanya antara korban dan tersangka saja yang mengetahui kegiatan asusila tersebut. Siapa saja, Pak, yang tinggal di rumah itu sebenarnya selain pelaku dan korban?
Untuk yang tinggal di rumah tersebut ada pelaku dan keluarga pelaku, tetapi untuk kegiatan asuhan tersebut terjadi di wilayah pondok pesantren, bukan di wilayah pelakunya, bukan di wilayah rumah pelaku. Betul, di pondok pesantrennya apakah juga tidak ada yang sempat mencurigai Pak terjadinya hal ini? Untuk di lingkungan pondok pesantren tersebut, terutama santri-santrinya, sejauh ini yang kami minta keterangan tidak ada yang mencurigai sama sekali kegiatan asuhan tersebut di lingkungan pondok pesantren. Artinya juga pelaku ini melakukan semuanya, ini termasuk seorang diri ya Pak? Jadi tidak mendapatkan bantuan dari siapapun untuk mengarahkan para korban ya Pak? Siap, betul Mbak. Kondisi para korban hingga saat ini seperti apa Pak? Untuk saat ini korban dalam kondisi baik dan sehat, tetapi akan kami adakan pemeriksaan psikologis dan trauma terkait kejadian perkara ini, Mbak. Pak Sangrayugo, terima kasih sudah meluangkan waktu menjelaskan duduk perkara ini kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan dari proses hukumnya. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 2 hari pasca peristiwa kekerasan oleh anak 14 tahun dan berujung pada tewasnya sang ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Hari ini sanak keluarga mendatangi TKP. Sanak keluarga yang mendatangi kediaman para korban di Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan terlihat sangat terpukul dengan kejadian ini. Terlebih korban dikenal sebagai keluarga yang rukun dan agamis serta tidak pernah bertindak kasar kepada pelaku. MAS yang kini statusnya sudah naik menjadi tersangka juga dikenal sebagai anak yang pendiam, sopan dan kerap bermain dengan para sepupunya di kala kumpul keluarga. Sementara ibu tersangka AM yang juga menjadi korban penusukan masih dirawat di Rumah Sakit Fatmawati dan berangsur membaik. Namun secara kejiwaan AM masih terpukul atas tragedi pembunuhan yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu. Dikenal pendiam, dikenal sopan, tapi kemudian bagaimana bisa terbersit niat di pikirannya untuk membunuh ayahnya sendiri, neneknya sendiri, dan juga melukai ibunya. Benarkah ada bisikan-bisikan apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nanti psikiater akan menjadi narasumber kami untuk bisa memberikan pemaparan, kemudian juga nanti akan ada perwakilan dari KPAI dan bagaimana kedudukan dari pelaku di mata hukum. Kita akan bahas lengkapnya setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tragedi yang terjadi di Lebak Bulus, Jakarta pada hari Sabtu pekan lalu menjadi sorotan. Seorang remaja laki-laki 14 tahun dengan membabi buta menikam nenek serta ayah kandungnya hingga meregang nyawa. Sementara ibu kandungnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Peristiwa berdarah ini begitu tragis. Pelaku yang masih remaja disebut-sebut mendapat bisikan gaib hingga tega melukai ayah, ibu serta neneknya. Padahal selama ini pelaku dikenal sebagai anak yang baik serta sopan. Polisi hingga kini masih menggali motif pelaku yang tega berbuat keji. Olah TKP kejadian perkara pun telah dilakukan. Pelaku disebut terus menangis, menyesali perbuatannya. Peristiwa ini pun mendapat perhatian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi yang menemui MAS, remaja yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pembunuhan keluarga di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kementerian P3A menegaskan komitmennya dalam memberikan pendampingan kepada pelaku yang berusia 14 tahun itu. Tadi kami memang bertemu dengan Ananda A. Ya pasti sedih ya saya ya, karena anak baik. Anak baik. Kita tunggu aja nanti, mudah-mudahan yang mendampingi bisa menguatkan Ananda A, ya. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh
karena kami juga menjaga secara psikologis untuk tidak bertanya kepada hal-hal yang mengingatkan kembali gitu, karena itu ada petugasnya atau ada ahlinya untuk bisa memperdalam apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda A ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda. Ya, Ananda A ini mudah-mudahan proses ini bisa dilalui dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga, sehingga nanti bisa kita mengambil kesimpulan apa yang sesungguhnya. Bagaimana peristiwa ini harus disikapi? Akankah pelaku yang masih berusia remaja bisa menguak motif yang membuatnya tega menganiaya ayah, ibu, serta neneknya? Tim TV One mengabarkan. Tadi Anda sudah mendengarkan bagaimana cerita dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kesan yang didapatkan ketika kemudian bertemu dengan pelaku. Pelaku ini merupakan anak yang baik. Sebelum jeda, tadi juga sudah saya bawa Anda mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, saudara, kemudian juga tetangga dalam paket tayangan yang kami sajikan. Memang anak ini dikenal pendiam, dikenal cukup sopan, tapi apa yang membuat, apa yang menggerakkan remaja berusia 14 tahun ini sampai tega membunuh neneknya, membunuh ayahnya, dan juga bahkan menganiaya ibundanya. Apa yang berkecamuk di pikirannya pada saat itu? Nah, kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber yang sudah bersama saya, termasuk juga melihat bagaimana akibat hukumnya, posisi dari remaja ini di mata hukum. Sudah hadir bersama saya itu ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam, Mbak Putri. Selain Bang Aristo, juga sudah terhubung kita dengan Komisioner KPAI, yaitu Ibu Dian Sasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dian. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Baik, nanti juga kita akan terhubung dengan Dr. Zulfia Oktanida Syarif, SPKJ, selaku psikiater. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu Ibu Dian. KPAI kabarnya juga sudah bertemu dengan pelaku. Apa keterangan yang didapatkan dari pengakuan pelaku hingga saat ini? Ya, kami bertemu kemarin hari Sabtu siang ya, sore seperti itu. Tapi memang pas pertemuan tersebut kami menghindarkan bertanya terkait dengan kasusnya. Jadi lebih kepada kami berinteraksi saja, berkenalan dan memastikan anak dalam kondisi yang baik-baik saja. Artinya dia kan akan menghadapi proses hukum yang panjang ya. Nah, anak perlu dipastikan hak-hak dasarnya terpenuhi seperti itu. Baik, kondisinya pada saat itu Ibu saat bertemu dengan Bu Dian, bertemu dengan kemudian dari perwakilan kementerian seperti apa? Tentunya ada duka yang mendalam yang sedang dialami anak. Jadi dia masih dalam kondisi yang sangat krisis sekali. Belum bisa berkomunikasi dengan lancar seperti remaja lainnya. Ya, duka itu sangat terasa sekali. Baik. Tidak ada kemudian satu hal ataupun juga hal kecil yang diceritakan oleh pelaku tersebut mengenai malam kejadian itu pada saat itu, Ibu? Kami memang kebetulan tidak mengusik kejadian itu, nih. Betul. Jadi lebih kepada apakah kamu sudah makan, seperti itu, tidurmu bagaimana, seperti itu. Baik. Kita nanti juga akan tunggu bergabung narasumber berikutnya, Dr. Zulfia Oktanida Syarif, SPKJ, untuk bisa melihat lebih dalam lagi kemungkinan apa yang dihadapi oleh pelaku pada saat itu. Tapi Bu Dian juga, ini kan kasusnya semakin merebak hal seperti ini. Anak yang seharusnya menghormati orang tua, kita belajar, kita melihat bukan hanya pada kasus ini saja, tapi pada kasus-kasus sebelumnya banyak kemudian seorang anak yang usianya ini masih remaja, juga masih belasan tahun, tapi tiba-tiba sudah seperti pembunuh berdarah dingin, tega untuk menyakiti keluarga di sekitarnya. Apa yang bisa Ibu lihat, Ibu katakan dari fenomena seperti ini?
Yang pasti adalah setiap kali anak melakukan pelanggaran pidana ya, itu tidak pernah berdiri sendiri. Tidak ada satu penyebab tunggal, pasti banyak. Jadi apa saja yang terjadi di sekitar anak mulai dia kecil hingga saat ini itu sangat berpengaruh sekali terhadap karakter anak, perilaku anak, bahkan respon-respon anak. Jadi ini makanya yang perlu kita lihat bersama, bahwa kasus ini atau pelanggaran hukum yang dilakukan anak ini kita harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi anak, dan faktor yang mempengaruhi anak ini bisa kita lihat dari durasi paling lama anak berinteraksi di mana. Nah, salah duanya adalah keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, dari situlah kita bisa memahami bahwa ada situasi yang di luar kendali anak. Nah, ketika kita melihat ada kasus yang kita anggap tanda kutip brutal seperti itu, ini yang perlu dipahami orang dewasa adalah tidak semua anak-anak di luar sana itu sesuai dengan imajinasi ideal kita terhadap sosok anak remaja. Gambaran ideal kita mungkin melihat anak remaja harusnya berperilakunya sopan, di rumah saja, nurut, prestasi baik, itu adalah gambaran ideal. Tapi di luar sana tidak semua gambaran ideal remaja kita itu hadir atau dimiliki oleh anak-anak di luar sana. Nah, inilah perspektif seperti ini perlu kita pahami bersama, sehingga ketika ada anak yang melakukan pelanggaran hukum, kita tidak turut serta menghakimi. Baik, Bu Dian, tadi kita sudah dengarkan Ibu Menteri mengatakan saat bertemu kesan yang didapatkannya adalah anak ini anak baik. Kalau Bu Dian bersama juga rekan-rekan di KPAI saat bertemu dengan pelaku, apa kemudian kesan yang didapatkan? Selain tentunya mendapatkan kondisi pelaku saat ini sedang merasakan kesedihan yang mendalam, adakah kemudian tanggapan ataupun juga pendapat Ibu mengenai bagaimana karakter anak ini sendiri? Karena pertemuan kami singkat ya Mbak ya, jadi kami belum bisa mendalami karakternya seperti apa. Tapi yang pasti adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum apapun itu, dia juga korban dari situasi-situasi di luar dirinya yang dia sendiri tidak mampu sebenarnya mengatasi sendiri. Jadi kita perlu membangun apapun status hukum anak, mereka korban, dan harus kita pastikan ketika dia masuk ke proses hukum, hak-hak dasarnya itu harusnya terpenuhi. Baik, Bang Aristo, ini menarik, seorang anak menjadi pelaku tapi juga sekaligus korban. Apalagi tadi sudah dikatakan oleh Bu Dian, ketika seorang anak melakukan hal tersebut, tindakan kriminal tidak bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruh di sekelilingnya, dari lingkungannya. Apa yang perlu dilihat dari kasus ini untuk menentukan bagaimana posisi anak ini di mata hukum? Ya, jadi Bu Dian sudah menjelaskan logikanya dengan sangat baik tadi ya. Jadi anak itu apapun yang dilakukannya ketika dia berhadapan dengan hukum, dia itu juga sebagai korban. Kenapa? Karena kan logikanya tadi Bu Dian mengatakan ini ada faktor nurture-nya, faktor environment-nya yang shaping dia. Jadi dia mungkin tidak ideal, ya, tergantung lingkungannya. Artinya kalau dalam hukum pidana, dia itu tidak mempunyai kesadaran penuh atau mens rea yang penuh, ya, niat jahat yang penuh ketika ingin melakukan tindak pidana. Karena dia belum pada umurnya dewasa untuk dapat membedakan secara full morally wrong and right, apa yang benar dan yang baik. Itu logika yang paling dasar, dan itu adalah logika yang di internationally accepted ya. PBB punya konvensi tentang itu. Nah, logika itu turun kepada undang-undang kita, undang-undang tentang tindak pidana peradilan anak, tentang peradilan anak ya. Nah, sehingga karena ada logikanya itu, treatment kepada anak ketika menghadapi persoalan pidana, apalagi persoalan serius seperti ini, itu dibedakan. Apa yang membedakan? Yang pertama, anak itu hanya bisa dihukum maksimal 10 tahun. Jadi kalau misalnya hukuman untuk orang dewasa, anak itu di bawah 18 tahun ya. Kalau hukuman untuk orang dewasa, hukuman 20 tahun atau mati, misalnya ini pembunuhan berencana, ini bisa 20 tahun atau mati. Artinya ini tidak bisa diterapkan kepada anak ini. Karena logika tadi, yang bisa diterapkan menurut Undang-Undang Peradilan Anak itu adalah maksimal 10 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia menjalani situasi ini, ketika dia harus berhadapan dengan hukum, maka dia harus diperlakukan secara khusus. Apa maksudnya khusus? Pertama, ada misalnya institusinya Mbak Dian, KPAI, itu yang memonitoring, melakukan monitoring apakah polisi misalnya sudah melakukan prosedur-prosedur. Prosedur-prosedurnya adalah seperti interogasinya itu tidak seperti dewasa. Atau kalau misalnya dia ditahan, harus dipisahkan tahanannya dengan orang dewasa.
kalau misalnya nanti dia diadili, pengadilannya itu berbeda ruangannya. Tidak misalnya tempat duduknya sejajar, kemudian hakimnya tidak pakai jubah, supaya tidak mengakibatkan traumatik untuk anak. Nah, ini semua dilakukan sebenarnya karena tadi logika juvenile justice atau peradilan anak itu harus dilakukan secara berbeda tadi. Kenapa? Karena selain tadi faktor anak itu keputusannya belum bisa dipertanggungjawabkan seluruhnya kepada pribadinya, yang kedua anak itu harus diberikan kesempatan kedua. Akhirnya makanya hukumannya didiskon dan treatmentnya dibedakan. Bang Aristo, jika kemudian tindakan kriminal seorang anak ini tidak ditentukan oleh dirinya sendiri, tapi ada pengaruh lainnya, adakah kemudian peluang bahwa pihak-pihak lain ini bisa bertanggung jawab juga? Tapi nanti Bang Aristo, kita akan perdalam lebih lanjut lagi setelah jeda. Kami sudah kembali saat lagi. Kita masih terus menunggu keterangan lebih lanjut disampaikan oleh pihak kepolisian, tapi rekan kami Yohanes Leonardo juga akan mencari cerita-cerita terbaru, informasi-informasi terbaru, termasuk juga mungkin akan berkomunikasi dengan para tetangga yang ada di sana, di tempat kejadian perkara, sebenarnya bagaimana sosok dari pelaku ini. Rekan kami Ardo sudah berada saat ini di lokasi. Kita lihat rumah yang ada di samping Ardo, yang ada juga polis lainnya. Ardo, silakan berikan informasi terbaru Anda yang bisa Anda sampaikan dari tempat kejadian perkara. Ya baik, terima kasih dan selamat malam Putri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa di belakang kami adalah kediaman daripada korban maupun juga pelaku di kawasan Taman Bona Indah di Cilandak, Jakarta Selatan. Kami sudah berbincang dengan sejumlah warga sekitar, mulai dari beberapa tetangga, kerabat yang datang jauh-jauh, hingga beberapa anak-anak yang juga tadi sempat ada di sekitaran rumah di Taman Bona Indah di kawasan kami berdiri saat ini. Namun sayangnya tidak satupun dari mereka ingin pernyataannya dikutip secara langsung ataupun juga diwawancarai bersama kami di sini, karena memang beberapa mengaku tidak berani, beberapa juga diantaranya tidak ingin memberikan statement terburu-buru begitu. Namun yang jelas dari rangkuman pembicaraan kami dengan beberapa narasumber kami begitu yang mengaku sering berada di sini atau juga berkerabat cukup dekat dengan para korban, memang mereka lebih banyak merefleksikan bagaimana kebaikan dari para korban semasa hidupnya, termasuk salah satu adalah RM, yakni adalah korban yang merupakan nenek dari pelaku yang juga tewas dalam kejadian yang terjadi pada Sabtu dini hari kemarin. Dan yang jelas juga sejak pagi hari tadi di sini sempat tadi ada pada siang hari tadi masuk ke sore begitu sempat dilakukan ada tahlilan yang berlangsung di kawasan masjid di Taman Bona Indah di Cilandak, Jakarta Selatan ini, di mana dalam tahlilan tersebut memang diperuntukkan sebagai 3 hari pasca tewasnya RM bersama dengan juga anaknya, yakni adalah AP, seorang ayah dari pelaku yang turut membunuh keduanya, di mana tahlilan berlangsung sore hari tadi dan dihadiri oleh beberapa kerabat, dan beberapa kerabat pada akhirnya sempat mampir dan melihat-lihat kondisi rumah yang saat ini kondisinya sudah gelap karena sudah 3 hari terakhir ini sudah tidak ditinggali lagi. Dan yang jelas juga pemirsa, memang hingga saat ini pihak kepolisian juga masih belum mengungkap terkait apa motif sebenarnya dari pelaku yang berusia 14 tahun ini mengeksekusi mati orang-orang terdekat, termasuk ayah dan juga neneknya, termasuk juga pelaku berusaha untuk membunuh sang ibu yang berhasil menyelamatkan diri dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Dan memang tadi juga sempat datang kerabat dari sang ibu berinisial AP, di mana sang kerabatnya ini sempat tadi berbincang dengan kami bahwa ia sempat dimintai tolong oleh sang korban untuk mengamankan sugar glider atau salah satu hewan peliharaan yang dimiliki oleh keluarga yang tinggal di kawasan Taman Bona Indah ini, yang dimana pelaku yang saat ini masih ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan juga terus dilakukan pemeriksaan. Dan tadi juga sempat dikatakan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi yang menyampaikan bahwa pemeriksaan pelaku masih terus berlangsung, di mana pada hari ini sempat menghadirkan beberapa saksi. Di antaranya saksi ini ada kerabat seperti tante atau paman, tante atau kerabat saudara, lalu kemudian juga ada dari pihak sekolah yang tadi tiba di kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan terkait pendalaman kasus, bagaimana kemudian delik atau juga motif yang coba diungkap oleh penyidik yang saat ini kasusnya bergulir dan ditangani langsung oleh unit PPA atau Perlindungan Perempuan dan juga
anak di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun sayang sekali pemirsa, untuk di lokasi sendiri yang dapat kami gambarkan saat ini hanyalah sudah sunyi dan begitu gelap. Dan untuk beberapa titik yang menjadi ada bercak darah begitu ya di kawasan rumah, tadi beberapa sudah bersih karena memang sejak kemarin juga sudah sempat turun hujan di kawasan Cilandak Jakarta Selatan ini. Sementara demikian, Putri, dari tempat kejadian perkara. Ardo, apakah Anda mendapatkan informasi baik dari tetangga, kerabat, ataupun juga saudara tadi yang sempat berbincang dengan Ardo, bagaimana komunikasi, bagaimana hubungan, perilaku sang anak ini dengan orang tuanya atau orang-orang yang ada di rumahnya? Ya, menarik sekali, Putri. Menjawab pertanyaan Anda, ini sesuatu yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Dan memang untuk bagaimana kemudian untuk mengetahui bagaimana relasi daripada anak dengan orang tuanya maupun juga dengan neneknya sendiri, memang tadi beberapa kerabat menyampaikan bahwa yang mereka ketahui adalah hubungan keluarga ini baik-baik saja. Karena neneknya atau yang berinisial RM, korban ini memiliki kegiatan sosial yang cukup aktif di kawasan kompleks maupun juga di luar, karena tadi beberapa kawan organisasi maupun juga beberapa kawan yang kerap beraktivitas dengan nenek berinisial RM ini juga menyampaikan kepada kami bahwa keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang punya background ataupun juga cerita yang cukup positif dan juga baik gitu. Nada positif ini tadi kami dengarkan dari beberapa kerabat dari RM yang tiba dengan menggunakan mobil, dengan menumpangi mobil begitu, dan berbincang dengan kami bahwa mereka menyempatkan diri jauh-jauh ke sini untuk memberikan doa dan melanjutkan doa lewat tahlilan yang berlangsung pada sore hari tadi. Dan sebagai informasi juga untuk RM ataupun nenek dari pelaku sendiri, memang selain aktif di organisasi maupun juga di beberapa organisasi di luar kompleks, memang RM juga dikenal sebagai sosok yang gemar bercerita dan juga ramah begitu, sehingga mereka cukup syok dengan mendengar ataupun kaget gitu dengan mendengar cerita tewasnya sahabat mereka RM yang ternyata belakangan diketahui tewas akibat ataupun juga dibunuh begitu oleh cucunya sendiri berinisial MAS yang masih berada di bawah umur. Demikian. Kalau memang para korban ini bisa berinteraksi dengan baik dengan para tetangganya, bagaimana dengan pelaku? Apakah Ardo mendapat cerita bagaimana bentuk hubungan sehari-hari baik antara pelaku dengan orang-orang yang ada di rumahnya ataupun juga pelaku dengan orang di sekitarnya, artinya di tetangganya semuanya? Apakah cukup akrab pergaulannya pelaku ini dengan anak-anak di sekitar lingkungannya? Ya, Putri, jika kita spesifik kepada kondisi hubungan pelaku dengan masyarakat sekitar begitu ya, kami juga tadi sempat berbicara dengan beberapa anak kecil yang tadi sempat beraktivitas di daerah masjid begitu ya, di kompleks Taman Bona Indah ini. Memang mereka mengaku tidak terlalu mengenali pelaku berinisial MAS ini, karena MAS dikenal sebagai anak yang cukup rajin, memang rajin dalam artian setiap hari ya berangkat ke sekolah, lalu pulang ke sekolah dan langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa tidak terlalu aktif untuk bermain di kawasan kompleksnya. Namun beberapa kerabat mengatakan bahwa MAS ini kerap beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya, di mana MAS kerap berangkat ataupun pamit untuk sholat berjamaah di masjid maupun juga mengikuti aktivitas ekstrakurikuler seperti ataupun aktivitas di luar bangku pendidikan. Karena yang kami dapatkan informasinya adalah MAS ini sempat mengikuti salah satu kegiatan eksternal seperti taekwondo, olahraga dari Korea Selatan, di mana itu juga menunjukkan bahwa aktivitas sehari-hari MAS tidak hanya berdiam diri di rumah, namun ada beberapa aktivitas di luar sekolah. Namun memang dari penuturan warga sekitar tidak banyak yang mengetahui informasi lebih banyak terkait MAS sendiri, aktivitas seperti apa ataupun karakter seperti apa, karena MAS yang berusia 14 tahun ini lebih sering datang ke sekolah lalu pulang ke rumah dan tidak terlalu banyak beraktivitas dengan warga di sekitar Taman Bona Indah ini. Baik, Ardo. Ya, terima kasih Ardo untuk laporannya. Kita akan nanti perdalam bersama narasumber yang ada di studio. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali. Faktor motif, Bang Risto, ini masih juga menjadi pertanyaan, belum dibuka juga oleh pihak kepolisian. Sempat adanya bisikan-bisikan gaib yang terdengar di telinga dari pelaku ataupun juga yang mengatakan ada tekanan-tekanan soal sekolah juga. Nanti kita akan perdalam ini, Bu Dian juga bisa berikan pandangan, tapi kita jeda sejenak. Kami sudah kembali saat lagi.
Kita lanjutkan perbincangan soal motif pelaku melakukan hal ini menjadi hal penting yang harus harus dibuka juga kemudian oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini memang belum ada keterangan, kepastian. Polisi baru memberikan informasi bahwa ada bisikan-bisikan yang didengarkan oleh pelaku ini sehingga kemudian membuatnya memiliki nyali untuk bisa melakukan tindakan kriminal tersebut. Bu Dian, mungkin dari pertemuan dengan pihak kepolisian juga, apakah mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini? Karena juga saat ini sedang beredar juga Ibu di media sosial ini informasi yang mengabarkan bahwa pelaku ini mendapatkan tekanan dari keluarga termasuk juga mengenai pendidikannya, ada hubungannya dengan sekolahnya, harus mendapatkan nilai-nilai bagus dan sebagainya. Apakah juga mendapatkan keterangan seperti itu pihak KPAI, Ibu? Iya, kami masih belum sedalam itu ya Mbak ya. Kami hanya fokusnya sebenarnya lebih kepada memastikan itu tadi hak-hak dasar anak. Apapun status hukum anak, ketika dia masuk proses hukum, hak-haknya harus terpenuhi. Seperti hari ini kami tadi terinfo Dinas Perlindungan Anak DKI bersama Dinas Pendidikan sudah merapat untuk memastikan meskipun anak tersebut berstatus berkonflik dengan hukum, dia tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Kemudian juga kami berkoordinasi juga, ada beberapa layanan juga yang sudah mulai diintervensi untuk anak. Di dalam SPPA kita kenal tidak hanya penyidik saja, namun juga ada PK Bapas, ada pekerja sosial, ada psikolog. Jadi semua pihak ini sudah mulai berjalan. Apalagi kita ketahui di dalam proses peradilan pidana anak ini waktunya sangat mepet, tidak panjang, 7 hari, perpanjangan 8 hari saja. Jadi semua saling bekerja. Kalau terkait dengan informasi yang beredar di luar sana di media sosial, kami tidak bisa banyak berkomentar karena sudah masuk ke substansi kasus dan itu kewenangan penyidik. Namun kami sangat berharap sekali pada masyarakat untuk dapat berhati-hati ketika memberikan informasi atau menyebarkan informasi terkait dengan identitas anak atau penyebutan anak, melabeli anak dengan pelaku seperti itu, karena kita tahu di dalam konsep SPPA, sistem peradilan pidana anak, dengan pendekatannya keadilan restoratif, apapun status hukum anak perlu kita lihat sebagai korban. Tadi Bang Aristo sudah menegaskan juga banyak situasi-situasi di luar diri anak itu yang sangat mempengaruhi perilaku anak. Jadi inilah yang sebenarnya perlu kita pahami bersama ketika ada kasus seperti ini. Kita jangan ikut-ikutan untuk menghakimi perilaku salah anak. Tapi oke, kita ikuti proses yang sudah berjalan dan kita berusaha mendukung proses itu, termasuk mendukung juga nanti ketika anak sudah masuk ke dalam tahap rehabilitasi atau reintegrasinya. Baik, yang perlu di dalam juga Bang Aristo, yang perlu diketahui lagi, bagaimana kondisi mental, bagaimana kondisi kejewaan anak, apa pengaruhnya itu? Sangat berpengaruh begini. Jadi pertama, karena logikanya adalah perbuatan anak ini tidak berdiri sendiri, maka harus diinvestigasi apa latar belakang dia sampai bisa melakukan perbuatan seperti itu. Ya, mungkin ada banyak faktor kan yang mempengaruhi. Faktor pertama adalah environment anak tersebut. Ya, bagaimana anak itu dididik di dalam lingkungannya. Yang kedua, bagaimana faktor environment itu kemudian membentuk mental health-nya, situasi mentalnya. Apakah ketika dia melakukan perbuatan seperti itu, dia sepenuhnya sadar atau tidak? Ya, kenapa ini penting? Karena di dalam KUHP kita ada yang namanya dasar pemaaf. Ya, bahasa hukumnya plea for insanity. Artinya dia tidak memiliki kejiwaan yang mumpuni, yang kredibel untuk bisa mengatakan bahwa tindakannya itu adalah melanggar hukum. Ya, itu namanya insanity test-nya. Dasar pemaaf karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kejiwaannya. Nah ini penting. Kenapa? Karena kalau ternyata mental health-nya terganggu dan terbukti misalnya dengan laporan dokter ya, diperiksa bahwa dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka sistem peradilan pidana atau penjara bukan solusinya. Ya, bukan solusinya. Tapi solusinya adalah dia disehatkan dulu karena ini sakit. Itu yang pertama, yang penting. Yang ketiga, tadi bicara soal motif. Nah ini motif juga penting juga. Ya, walaupun mungkin ada yang mengatakan, oh dalam pembunuhan berencana motif tidak penting. Kenapa? Karena misalnya anak ini tertangkap tangan kan. Dia kan tidak lama setelah perbuatan itu, dia kemudian tertangkap.
tapi penting. Kenapa? Yang pertama tadi, faktor apa sih latar belakangnya tadi? Mana yang dominan? Apakah nurture-nya, environment-nya, atau mental health-nya, atau gabungan kedua-duanya? Itu pertama. Yang kedua, karena ini kemungkinan kalau ini perkara ini berjalan, itu kan akan di-charge ya, atau didakwa dengan pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana. Yang hukumannya itu hukuman bisa maksimal kalau untuk orang dewasa, dan untuk anak ini hukuman sampai 10 tahun. Artinya hakim dalam memutus bebas atau 10 tahun, dia perlu tahu kan faktor mana yang dominan, sehingga dia bisa menggunakan diskresinya untuk menentukan hukumannya nih berapa nih, antara rentan bebas sampai 10 tahun. Itu ya menurut saya dua hal itu yang penting. Baik, jika kemudian ada pengaruh-pengaruh yang membuat anak ini melakukan hal tersebut, apakah juga bisa, tadi saya bicara mengenai masalah pertanggungjawaban, jika kemudian kita ini masih berkembang bebas, berkembang luas, kita belum tahu karena polisi belum memberikan informasi motifnya apa. Tapi jika kemudian ada tekanan yang diberikan mungkin dari pihak keluarga dan sebagainya, atau mungkin di sekolah yang mengalami tekanan, adakah pihak-pihak lainnya juga harus bertanggung jawab mengenai hal ini, Bang Risto? Konsep dasarnya ya dalam undang-undang sistem peradilan anak ya, anak itu mempunyai hak kan sebenarnya untuk dididik di dalam environment yang baik untuk tumbuh kembangnya. Itu yang pertama. Nah, negara punya andil dalam hal itu. Apa maksudnya andil? Kalau ada anak yang tidak dididik dengan baik, ya, maka negara punya hak untuk mengambil hak asuh anak itu dari orang tuanya. Ya, child welfare ya, kalau banyak di luar negeri. Di sini mungkin KPAI melakukan advokasi itu, mungkin juga dengan Menteri PPA, ya, Menteri Sosial. Nah, itu konsep dasarnya. Nah, sekarang pertanyaannya Mbak Putri, kalau ada nggak yang bisa bertanggung jawab lagi dalam perkara ini sampai bertanggung jawab lagi? Nah, ini kan kita masih meraba-raba. Tetapi, ya, kalau misalnya ternyata anak itu dididiknya dengan kekerasan, baik verbal ya maupun fisik, maka dia bisa bertanggung jawab secara pidana juga, karena anak itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata seperti yang beredar di media, orang tuanya misalnya diktator, ya, orang tuanya keras terhadap anak. Nah, ini kan belum sampai kepada unsur-unsur pidananya. Ya, artinya akan kecil kemungkinan hak asuh anaknya untuk diambil. Tapi kalau sudah ada perbuatan pidana tadi, seperti kekerasan terhadap anak, mau baik fisik maupun verbal, negara bisa mengambil itu dengan pertama-tama launching penyidikan, penyelidikan terhadap situasi itu. Baik, Budian, langkah berikutnya Budian, baik terkhusus mengenai kasus ini, melihat pelaku ini, ataupun juga secara global, agar tidak ada lagi kemudian faktor ataupun juga isu kesehatan mental ini yang bisa membuat seorang anak ataupun juga remaja ini melakukan tindak kriminal. Silakan Budian. Ya, terkait kesehatan mental remaja ya, ini sebenarnya skupnya agak luas ya, tidak hanya tanggung jawab Kementerian Perlindungan Anak, tapi tanggung jawab banyak pihak. Jadi perspektif atau pemahaman terkait dengan kebutuhan kesehatan mental bagi anak ini sudah menjadi kebutuhan utama ya, karena akan berpengaruh terhadap masa depan anak, pada kualitas kehidupan anak sepanjang hayatnya dia. Karena saling berpengaruh, apa yang terjadi saat ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak berikutnya. Untuk itu perlu sekali perbaikan kebijakan-kebijakan regulasi yang ada, supaya memastikan setiap anak itu bisa tumbuh berkembang tanpa kekerasan, tumbuh berkembang dengan gembira, sehingga mereka terhindar dari praktek-praktek kekerasan atau perilaku-perilaku kekerasan. Angka kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat. Nah, ini banyak pihak yang harus memperbaiki atau harus mendukung program ini. Salah satunya di lingkungan sekolah. Sekolah ini adalah lingkungan yang anak cukup lama nih menghabiskan hari-harinya di sana. Untuk itu perlu sekali ada salah satunya memastikan ketersediaan atau kecukupan guru BK yang ada di sekolah, supaya bisa mengidentifikasi awal ketika ada perilaku-perilaku anak yang terindikasi ini kok enggak sewajarnya remaja kita ya, ini kok dia lebih murung ya, itu bisa segera direspon, tidak menunggu ada kejadian. Karena kasus-kasus seperti anak mengakhiri hidup kan juga beberapa kali terjadi kan di sekitar kita. Nah, ini perlu sekali direspon dengan cepat dan bijak oleh pemerintah, supaya ada upaya-upaya untuk pengurangan resiko, menyelamatkan anak kita supaya tidak menjadi berkonflik dengan hukum atau menjadi korban kekerasan. Jadi ini tanggung jawab bersama.
Ya, nah terkait juga dengan khususnya mengenai pantauan Komisioneriat KPAI mengenai kasus ini, bagaimana kemudian Budian? Baik, kami untuk kasus ini kami juga sama masih menunggu proses hukum berikutnya seperti apa. Namun sejauh ini kami melihat pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum sudah sangat baik sekali dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tinggal kita lihat apakah proses hukum ini nanti bisa cepat sesuai aturan di SPPA. Kemudian tadi Bang Aristo juga sangat bagus sekali menjelaskan terkait tindak pidananya, dinamika kompleksitasnya. Ini perlu juga kita lihat bersama supaya pengungkapan atau proses hukum ini tidak sebatas tidak untuk pendekatannya bukan penjeraan, bukan punitif, tapi mendukung rehabilitasi perubahan perilaku anak. Baik. Jadi pasca proses hukum ini berjalan, ada dukungan untuk perubahan perilaku anak menjadi lebih baik. Baik, Ibu Dian, terima kasih selaku Komisioner KPAI sudah memberikan pandangannya, termasuk juga menceritakan kepada kami apa kemudian kemarin yang dipantau oleh pihak KPAI. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Bang Aristo masih bersama saya. Siap. Kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga bawa Anda untuk bisa melihat ada fakta-fakta yang mungkinnya bisa kita ungkap dari kasus seorang pria difabel tunadaksa yang ditetapkan sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Sesaat lagi. Iwayan Agus Suwartama alias Agus mengaku bingung ketika dirinya tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan tuduhan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di negeri Mataram. Menurut Agus, jangankan untuk melakukan tindakan asusila, tersangka sendiri tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara sendiri, mulai dari makan, mengenakan baju, bahkan untuk mandi dan cuci kaki harus dibantu ibu tercintanya. Agus memiliki keterbatasan fisik, tidak memiliki lengan alias buntung sejak lahir. Ibunya Agus, I Gusti Ayu, juga tak percaya anaknya menjadi pelaku dugaan kekerasan seksual. Coba logika, bagaimana saya memperkosa dua cewek, bahasa dia kan dua cewek, sedangkan satu cewek aja saya tidak bisa buka baju, buka celana, apalagi berdua gitu. Dengan keadaan segini, sedangkan saya masih dirawat sama mama saya, dimandiin, dibukain baju, dipasangin celana, di semuanya seperti bapak lihat sendiri. Pertama datang bapak datang ke rumah saya masih dimandiin gitu. Bagaimana cara saya perkosa orang gitu, ada kekerasan seksual, kan dia bisa mendorong, melawan, ataupun ditinggal aja saya kayak gitu. Kenapa datang baik-baik, pergi baik-baik, terus tiba-tiba diginiin saya gitu. Apa yang membuat saya kayak gini, itu yang saya bingung gitu. Saya sangat kaget dan shock sekali Pak, sampai saya pingsan, sampai saya dibawa ke rumah sakit waktu itu Pak. Sampai saya di oksigen, di macam-macam, karena saya tidak kuat ngelihat anak saya sudah kondisinya kayak begini. Terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk di akal Pak. Bagaimana dia buka baju celana sendiri, sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawat Pak, yang mandiin, yang semua-muanya sudah saya gitu. Agus boleh saja berkelit, tak mengakui perbuatannya. Namun polisi menyebut menetapkan Agus sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti serta hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dari kedokteran dan juga psikologi. Semua ke pelaku dan dengan kata-kata kalimat, kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah ya rangkaian kata-kata yang terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Memang di dalam ceritanya bahwa yang membonceng itu adalah si korban ke homestay, tapi yang mengarahkan menuju homestay Nangs itu salah satu Mataram itu adalah si pelaku. Nanti bisa didalami oleh pendamping karena yang mengawal di awal. Setelah itu proses, kita lakukan proses dan kita tetapkan si Agus sebagai tersangka. Dan saat ini si Agus merupakan tahanan kota. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik, polisi hanya melakukan penahanan rumah terhadap Agus. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan.
Apakah bisa seorang pria difabel tunadaksa melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita? Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga, tapi kita akan dapatkan keterangan juga dari pendamping korban yang akan menjelaskan bagaimana kronologi peristiwanya. Sehingga pihak kepolisian mengaku sudah mendapatkan saksi dan juga kemudian mengantongi bukti-bukti yang cukup untuk bisa menetapkan pelaku ini ataupun kita sebut tadi Iwayan Agus ini sebagai seorang tersangka dalam kasus ini. Bang Aristo Pangaribuan juga masih bersama saya, tapi kita juga sudah kehadiran narasumber berikutnya. Ada Ibu Ade Latifah selaku pendamping korban. Ibu Ade. Halo, baik. Selamat malam Ibu Ade. Ibu Ade bisa bercerita kepada kami semua di sini. Apalagi tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pembelaan yang dilakukan juga oleh pelaku, oleh tersangka ini. Ibu Ade, sebenarnya sudah berapa lama pelaku ini atau tersangka ini berkenal dengan korban? Oke, jadi sebenarnya antara pelaku dengan korban ini belum pernah saling mengenal sebelumnya, belum pernah bertemu juga sebelumnya. Jadi berkenalan dan bertemu itu pertama kali ya saat kejadian itu di tanggal 7 Oktober 2024 di Taman Udayana. Begitu. Baik. Jadi sebelumnya memang sama sekali tidak mengenal. Baru saat itu mengenal dan saat itu juga kejadian itu terjadi. Iya, tidak mengenal, baru bertemu saat itu di taman tempat kejadian ataupun juga tempat pertama kali mereka bertemu itu. Begitu ya Mbak Ade ya. Nah, bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh tersangka pelaku sehingga bisa mengajak korban ini menuju ke tempat penginapan, Mbak Ade? Oke, itu sebenarnya berawal dari korban yang sedang duduk-duduk di Taman Udayana sambil membuat konten, yang kemudian pelaku menghampiri korban, kemudian pelaku di situ mengajak korban untuk berkenalan dan berbincang-bincang seperti itu. Sampai akhirnya ada satu momen di mana sebenarnya yang bagus dari si pelaku ini adalah si pelaku itu sangat bisa membangun kepercayaan korban dengan cara memperlihatkan akun TikTok-nya pelaku, di mana di situ ada beberapa video-videonya yang naik motor, kemudian yang bermain musik, yang menyebabkan korban itu merasa sangat kagum dan bersimpati terhadap si pelaku karena dengan keterbatasannya dia masih bisa begitu produktif seperti itu. Nah, tapi kemudian rasa simpati dan percayanya korban itu dimanfaatkan untuk pada akhirnya ada satu momen di mana si pelaku ini mengarahkan, entah bagaimana si pelaku ini mengarahkan si korban untuk menoleh ke arah utara, di mana di arah utara itu ada sepasang lelaki dan perempuan yang sedang melakukan tindakan asusila di publik seperti itu. Dan itu yang sangat mengejutkan bagi korban, yang kemudian membuat korban menangis dan ketakutan saat itu. Kemudian akhirnya si pelaku ini mengajak korban untuk berpindah tempat agar tidak melihat peristiwa itu dan mengajak korban berpindah tempat ke tempat yang lebih belakang, di mana tempat itu juga sangat sepi karena tidak ada orang di sana. Dan dari perjalanan pindah satu titik ke titik yang lain itu sebenarnya dari pelaku sendiri sudah banyak menanyakan korban terkait dengan korban sedang punya masalah dengan keluarga, korban sedang punya masalah dengan kuliahnya dan lain sebagainya. Baik, Mbak Ade masih terhubung dengan kami, Mbak Ade. Sepertinya kami terputus dengan Mbak Ade. Tapi Bang Aristo, bagaimana melihatnya? Kita memang masih separuh mendengarkan kronologi secara pasti dari pendamping korban. Tapi melihat bahwa pihak kepolisian sudah mengantongi bukti dan juga sudah memberikan status tersangka kepada pelaku, Bang Aristo. Jadi begini, pertama sangat tempting ya untuk mengatakan perkara ini konyol atau mengada-ngada. Karena argumentasi utamanya dari pihak Agus itu kan mengatakan, tadi kita dengar, saya nggak punya tangan, saya punya disabilitas, bagaimana mungkin saya mau memperkosa wanita. Sepintas argumentasi itu rasanya benar, tetapi ya kalau kita telusuri lagi, kalau kita dengar dari penjelasan dari pendamping tadi, kemudian kita dengar penjelasan dari polisi dan penjelasan dari pengacara dari korban, ada yang masuk akal. Di mana yang masuk akal? Gini, yang pertama bahwa yang namanya melakukan kekerasan seksual ya itu tidak harus dengan fisik, artinya tidak harus dengan fisik, tapi bisa dilakukan dengan mind games. Mind games itu artinya memanipulasi pikiran yang berujung kepada yang namanya sextortion. Jadi mengekstort, memeras orang untuk eliciting sexual activity. Itu bisa dilakukan. Nah, ada frameworknya dalam undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual itu dalam pasal 6. Jadi bahasanya ya, memanfaatkan kerentanan atau tipu muslihat.
memaksa seseorang. Bagaimana kalau kita dengar keterangannya? Tadi yang pertama sangat mungkin bahwa tersangka ini, ya Agus ini kan kita hipotesis ya. Iya, betul. Agus ini datang, kemudian dia mengajak berkenalan, lalu dia extracting information yang sensitif. Apa itu informasi yang sensitif? Misalnya tadi soal keluarga, soal hubungan dulu sama pacarnya, atau informasi-informasi yang sangat pribadi atau yang misalnya berhubungan dengan seksualitas. Ya. Nah, informasi itu ya kemudian digunakan sebagai bargaining chip, ya, digunakan sebagai instrumen untuk yang melakukan sextortion tadi. Misalnya apa? Oh, kalau kamu tidak mengikuti keinginan saya, nanti saya akan laporkan ini ke orang tua atau ke keluarga. Nah, ini mungkin terjadi. Ya, ini mungkin terjadi, dan memang Undang-Undang TPKS ada frameworknya untuk itu tadi, memanfaatkan kerentanan tadi. Jadi bahasa sederhananya relasi kuasa, tapi ini relasi kuasa ini bukan hanya atasan dan bawahan dalam kantor, enggak. Tetapi seseorang yang memiliki informasi sensitif, informasi pribadi seseorang, kemudian mengancam kalau Anda tidak melakukan apa yang saya mau, lalu saya gunakan informasi itu sebagai sandera, ya itu masuk dalam tindak pidana Undang-Undang TPKS pasal 6. Bahasa gampangnya sederhananya adalah pertama main games, manipulasi pikiran, tadi ya, melalui membangun reputasi tadi seperti dikatakan pendamping, ditanya-tanya, kemudian mendapatkan informasi itu digunakan untuk melakukan sextortion. Saya belum katakan bahwa Agus melakukan itu, tapi pola pattern seperti itu bisa ditemukan. Ya, itu bisa ditemukan dan sangat mungkin terjadi. Nah, paling tidak kita lihat polisi sudah menetapkan sebagai tersangka. Memang persoalannya adalah pertama mungkin reputasi polisi akhir-akhir ini. Jadi orang tempting untuk mengatakan bahwa ini polisi mengada-ngada nih. Tetapi setelah saya dengar penjelasan dari polisi, oh itu ada elemen masuk akalnya, ya argumentasi masuk akalnya. Itu saya summary tadi seperti yang saya katakan ke Mbak Putri tadi. Jadi main games dan kemudian sextortion. Baik, Bang Aristo, nanti kita akan dengarkan juga apa sebenarnya yang sudah disampaikan oleh pelaku ini, oleh Mas Agus ini kepada korban. Betulkah ada ancaman-ancaman, betulkah ada bujukan-bujukan, betulkah kemudian ada manipulasi pikiran? Kita sudah terhubung dengan Iwayan Agus Suartana selaku tersangka. Nanti Mas Agus akan bercerita lebih lanjut lagi, tapi kita akan jeda sejenak. Kami sudah kembali saat lagi. Ya, baik pemirsa, kita sudah kembali terhubung dengan Mbak Ade Latifah selaku pendamping korban yang tadi memang ceritanya sempat terputus karena kami sempat ada kendala komunikasi. Dan kita juga sudah bersama dengan tersangka, ada Mas Iwayan Agus Suartana. Selamat malam Mas Agus. Selamat malam. Baik, Mas Agus, bagaimana komunikasi pada saat itu saat bertemu dengan wanita ini, dengan korban ini? Apa yang Anda sampaikan di taman pada saat itu, Mas Agus, sehingga kemudian Mas Agus kemudian bersama korban ini bisa pergi ke suatu tempat, bisa pergi ke penginapan? Kalau menurut dari versi Mas Agus, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Baik, sebelumnya saya terima kasih sudah diberikan untuk kesempatan berbicara, dan di mana saya hanya minta tolong diantar ke kampus, Bu, gitu. Nah, itu seperti omongan yang ini yang itu tidak ada saya ngomong kayak gitu, apalagi yang dimana saya akan mengancam memberitahukan ke orang tuanya, sedangkan kita aja baru kenal, entah itu mantannya, saya tidak ada ngomong kayak itu. Dan juga terserang, kalau memang dia benar diperkosa atau digituin, kenapa dia tidak ngomong sendiri, dan kenapa harus ada pendamping, sedangkan saya tidak memakai pendamping gitu. Dan sebelum itu juga di sana pada kejadian hari itu, saya juga diviralin pada sebuah kasus yang dimana di media dituduhkan saya seorang mahasiswa memperkosa orang di teras Udayana, gitu udah bilang. Dan itu saya belum dijadikan tersangka dan belum terbukti dan belum diapa-apain. Nah, yang dimana itu diviralkan oleh suatu akun media 21 Lombok itu. Nah, setelah itu saya melaporkan dia ke Polda atau ke Polresta. Nah, terus sehingga beberapa harinya kemudian seketika langsung ada seperti postingan di take down, dia izin men-take down, dan dia bilang izin saya men-take down dengan kata-kata ini. Dia bilang itu ada, saya punya buktinya. Nah, di mana juga setelah itu dia men-take down itu, terus berapa harinya itu saya mendapat surat panggilan ini, dan sampai sekarang kasus saya dilanjutkan, dan baru ini setelah saya viral ini baru dia langsung saya dilanjutkan kasus ini gitu.
Dan saya terus terang tidak ada punya apa-apa, Bu, untuk ngasih pendamping atau apa gitu. Kok bisa pendampingnya ngomong seperti itu? Kenapa tidak langsung orangnya sendiri yang ngomong gitu? Mas Agus. Kalau memang kejadiannya gitu, bagaimana faktanya yang sebenarnya gitu? Dan saya diviralkan itu tanpa di blur mukanya dan terus terang nama saya dan dibilang saya Agus Buntung dengan ciri-ciri tidak memiliki tangan. Ini ada buktinya, akan saya secepatnya akan saya buktiin juga. Biar di mana kasus ini juga keadilannya yang sama. Jangan hanya kasus saya aja yang diginiin gitu. Sedangkan pencemaran nama baik yang sudah terang-terang itu terbukti undang-undang ITE itu tidak diapa-apain gitu. Saya dengan hormat kepada Bapak Kapolda dan Polresta semuanya untuk menangani kasus saya juga gitu. Saya terus terang saya aja yang dituduh gitu. Mas Agus apakah sudah memberikan keterangan ini semua kepada pihak kepolisian? Yang mana, Bu? Ya, keterangan bagaimana kronologi versi Mas Agus, apakah memang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Sudah disampaikan? Yang maksudnya kurang jelas, Bu. Jelas. Kronologi peristiwa versi Mas Agus, apakah sudah disampaikan kepada pihak kepolisian? Sudah, Bu, sama yang saya sampaikan seperti yang saya sampaikan di media-media TV ini, Bu, gitu. Tapi kenapa kok malah berbeda dengan pendamping ini gitu, Bu? Mas Agus, adakah bukti ataupun adakah bukti ataukah adakah juga saksi yang memang bisa melihat pada saat itu bahwa Mas Agus memang sesuai kronologinya seperti yang Mas Agus ceritakan? Iya, di sana terus terang saya hanya sebentar ngomong dan nggak ada ngomong apa-apa gitu. Dan dia yang menggonceng, dia yang bayar, dia yang semua-muanya, Bu, gitu. Baik, kan kalau memang dia nak mau dari awal atau saya memaksa atau mengancam kan dia dari awal sudah nggak mau gitu. Mas Agus, sebenarnya apa yang Anda komunikasikan dengan wanita ini sehingga kemudian Anda bisa pergi bersama-sama, Anda dibonceng, itu apa? Kalau menurut versi Anda, kalau dari versi Anda apa yang Anda sampaikan? Ya, ini secara jujurnya bukan versi saya. Saya hanya bilang, Mbak, minta tolong antarin ke kampus, dia bilang gitu. Terus dia bilang, iya saya antarkan tapi saya masukin anak dulu di laptop, dia bilang gitu kan. Laptopnya di tas, gitu. Nah, seketika dia gitu dah langsung ngantar saya gitu. Anda meminta wanita yang baru Anda kenal, yang baru Anda temui untuk mengantar Anda ke kampus, Mas Agus? Ya, cuman itu aja, enggak ada untuk berbincang atau mengancam dengan ngasih tahu orang tua, nanya-nanya kejadian sama mantan. Enggak mungkin saya tahu nama orang tuanya, sedangkan kita baru kenal. Mas Agus, kenapa kemudian Anda meminta wanita yang Anda baru kenal untuk mengantar? Apakah memang sudah cukup ngobrolnya, sudah cukup lama, kenalannya sudah cukup lama, sehingga Anda berani meminta diantar ke tujuan Anda oleh wanita ini? Enggak, cuma ngomong sebentar dan dia langsung bersedia, Bu, gitu. Tidak ada omongan yang lain. Baik, jadi Anda meminta untuk diantar ke kampus, kemudian langsung dibonceng, begitu? Ya, tetapi dia lainnya, Bu. Dia lain muter-muter, dia sampailah tiba-tiba dibawa ke sana, gitu. Baik, pelan-pelan Mas Agus. Tapi ternyata kemudian jalurnya ini tidak menuju ke kampus, tapi dibawa berputar-putar sampai akhirnya sampai ke penginapan. Itu Mas Agus? Iya, Bu. Ya, apakah wanita ini sempat menyampaikan maksud tujuannya seperti itu? Dan apakah di perjalanan Mas Agus sempat bertanya apa maksudnya? Saya tidak sempat bertanya karena saya berpikir yang positif aja. Karena bersyukur dia sudah mengantarin, masa kita berpikir yang tidak-tidak, Bu, gitu. Saya kira dia mau bertemu sama seseorang gitu, pas muter-muter ternyata tidak ada gitu. Oke, ketika kemudian sampai di tempat penginapan, apa yang terjadi? Kenapa Mas Agus yang tujuannya bukan ke situ, tapi mau ikut masuk? Ya, karena dia yang gonceng, Bu. Saya mau loncat tidak berani, Bu, gitu. Maksudnya tidak berani? Kalau memang ternyata tujuan Anda bukan di situ, bukan di tempat penginapan dan di kampus, kenapa mungkin Anda tidak pergi, tidak meninggalkan wanita itu, tapi kenapa malah ikut masuk ke dalam? Bagaimana? Ya, gini, Bu. Karena pada di motor itu saya tidak berani loncat, Bu, gitu. Baik. Dan yang kedua karena sampai di sana itu dia mungkin suka sama saya dan mungkin saya suka gitu, Bu. Maaf, bagaimana saya kurang mendengar. Jadi kan
memang yang mengemudikan motor ini langsung menuju ke sana, begitu kan? Nah, kemudian setelah sampai, ya Mas Agus bagaimana, saya kurang mendengar tadi. Mas Agus kemudian turun. Dia yang turun, dia yang bayar, Bu, gitu. Baik. Nah, Mas Agus, dia yang turun, dia yang bayar. Baik, dia yang bayar. Bayar ini maksudnya adalah bayar kamar, betul Mas Agus? Ya, Nah, dia yang bayar kamar gitu. Baik, yang saya pertanyakan adalah ketika kemudian sampai di penginapan, ini bukan merupakan tujuan Mas Agus, kenapa Mas Agus masih mau mengikuti wanita itu? Jika yang itu yang Mas Agus katakan, bahwa ini keinginan wanita itu, kenapa Mas Agus kemudian tidak pindah, ataupun juga tidak meninggalkan dan pergi ke tempat tujuan asli Mas Agus, yaitu ke kampus? Karena dia bilang suruh masuk, saya masuk. Nah, setelah masuk itu, dia yang bukain baju celana saya dan dia buka sendiri gitu. Disuruh Mas Agus ikut, kemudian mau masuk, kemudian tadi masalah membuka baju, itu keinginan dari wanita tersebut. Masalahnya adalah kenapa Mas Agus mau sampai kemudian masuk ke kamar, ataupun juga sampai wanita tersebut membuka baju dan sebagainya. Kenapa Mas Agus masih mengikuti keinginan wanita itu? Kenapa? Ya, karena atas dasar saya suka sama dia dan dia suka sama saya karena dia yang bukain gitu, Bu, gitu. Tetapi setelah atas dasar suka sama suka itu, dia setelah dia melakukan itu sama saya, dia yang pakein baju, dia yang membersihkan lagi. Nah, seketika setelah itu dia menelpon seorang temannya, Bu. Dia bilang, "Tunggu saya di Islamic Center," dia bilang. "Tetapi sebelum kamu sampai di sana, saya tidak bisa berhenti," dia bilang gitu, Bu. Nah, setelah itu dia kembali naruh HP-nya di helmnya, nah terus bertemulah, diputer-puterin lagi, bertemu di Islamic Center. Nah, seketika kayak ada kejadian, Bu, yang dimana kejadian seperti ada tuduhan ini, tuduhan itu. Nah, terus satu orang yang memfoto saya. Baik, saya pahami begitu. Pak Agus, saya tahan dulu. Mas Agus mengatakan akhirnya ada suka sama suka, artinya ada kesepakatan kalian masuk ke dalam penginapan tersebut. Kapan terjadinya kesepakatan itu? Karena kalau waktu dijalankan Mas Agus ini tidak mengetahui bahwa akan dibawa ke penginapan tersebut. Kapan terjadinya kesepakatan kalian suka sama suka tadi? Karena kesepakatan itu terjadi, Bu, karena dia yang bukain dan saya hanya diam, Bu, gitu. Kalau memang dia tidak suka sama suka, untuk apa dia bukain saya, Bu, gitu. Baik, tapi dari pihak Mas Agusnya, yang saya tanyakan dari pihak Mas Agusnya, kapan kemudian Mas Agus akhirnya mau menurut karena Mas Agus suka, begitu kan? Apakah kemudian ada kesepakatan juga akhirnya, oke, baik, kita masuk ke dalam kamar tersebut? Memang Mas Agus menghendaki seperti itu? Enggak, saya suka sama dia setelah saya dibukain sama dia, jadi saya diam gitu. Baik Mas Agus, tahan sampai di situ terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita juga sudah bersama Mbak Ade, tadi sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh tersangka. Tanggapannya langsung saja Mbak Ade. Ya, itu sangat jelas membuat-buat ya, karena jadi begini, saya lanjutkan mungkin dari yang tadi saya sempat jelaskan. Silakan. Bahwa pada saat korban sedang duduk-duduk sambil membuat konten di Taman Udayana, itu pelaku Agus datang untuk mengajak korban berkenalan. Kemudian di situ pelaku berusaha untuk mengambil simpati dari korban, sampai akhirnya korban percaya bahwa si pelaku ini tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin berbincang-bincang saja. Nah, kemudian tadi terjadi satu momen di mana pelaku mengarahkan korban untuk melihat ke arah utara, di mana di sana terjadi satu adegan yang membuat si korban ini merasa terkejut hingga menangis dan ketakutan. Yang kemudian si pelaku ini mengajak korban untuk berpindah tempat ke tempat yang lebih belakang, di mana tempat itu lebih sepi, tidak ada orang, untuk menghindari adegan itu. Nah, dan itu juga membuat korban masih percaya karena memang tidak ada kecurigaan saat itu dari sisi korban. Tapi kemudian dalam proses perjalanan dari satu titik ke titik yang di belakang teras Taman Udayana itu dari situ pelaku sudah mulai banyak membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi korban, baik itu keluarga, masalah perkuliahan, masalah asmara, seksualitas, dan lain sebagainya, yang kemudian membuat korban ini merasa ada beberapa hal yang kenapa akurat, beberapa hal kenapa bisa akurat begitu, dan di situ korban bertanya-tanya sambil merasa ketakutan, bertanya-tanya pada dirinya sendiri dan merasa ketakutan, sampai akhirnya di belakang, di bagian belakang Taman Udayana, di situ korban kemudian diberitahu oleh si pelaku bahwa kamu sekarang sudah terikat dengan saya, karena saya sudah mengetahui seluk-beluk tentang kamu, saya sudah mengetahui hidup kamu, saya sudah mengetahui semua masalah kamu. Jadi si pelaku ada statement seperti itu. Kemudian si pelaku juga mengatakan, kamu harus mandi bersih, kamu harus membersihkan diri kamu dari dosa-dosa masa lalu.
bersama saya, begitu. Jadi kemudian si korban menolak maksudnya. Korban di situ menolak. Korban mengatakan bahwa saya sedang berpuasa dan urusan taubat saya bisa taubat sendiri. Saya tidak mau mandi bersih dengan kamu seperti itu. Nah, pada saat korban menolak seperti itu, si pelaku ini kemudian mengancam korban dengan mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau mengikuti permintaan saya, maka saya akan membongkar semua hal yang saya tahu tentang aib-aib kamu kepada orang tua kamu. Dan bagaimana kemudian si korban percaya dengan itu? Karena korban melihat bahwa dari keterangan-keterangan tadi saat perjalanan pindah titik itu, si pelaku itu ada beberapa hal yang akurat. Sehingga korban merasa, oh mungkin juga si pelaku ini tahu tentang orang tua saya. Karena dia punya keterikatan dengan saya yang tadi bilang sama pelaku itu. Sehingga kemudian korban di situ ketakutan seperti itu. Mbak Ade, mohon maaf, saya tahan dulu. Kita akan jeda sejenak dulu Mbak Ade. Tapi setelah jeda nanti kita akan lanjutkan. Mbak Ade, singkat mungkin sebelum jeda. Usia berapa korban ini Mbak Ade? Masih mahasiswa. Mahasiswa usianya? Semester akhir. Semester akhir, mahasiswa semester akhir ya Mbak Ade ya? Baik, nanti kita tahan dulu Mbak Ade, Mas Agus. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan. Bang Alisto juga akan berikan pandangan setelah jeda. Kami sudah kembali. Kita sudah mendengarkan sebagian cerita dari tersangka Mas Agus atau Iwayan Agus Suwartana. Kemudian juga kita sudah mendengarkan cerita, walaupun memang baru separuh tadi, dari Mbak Ade Latifah selaku pendamping korban. Tapi dari separuh cerita ini, pandangan Bang Alisto. Jadi gini, pertama saya ulang ya, memang tempting ya untuk mengatakan tidak mungkin kekerasan terjadi karena terduga pelakunya ini mempunyai disabilitas. Itu yang pertama. Tetapi jangan lupa yang namanya kekerasan seksual itu tidak harus fisik. Tadi saya sudah katakan dua kata kunci. Pertama mind games, manipulasi pikiran, dan kemudian sextortion. Saya tidak mengatakan bahwa Mas Agus pasti melakukan itu, tapi modus ini itu dikenal ya, dalam tindak pidana kekerasan seksual. Jadi mind games, manipulasi pikiran, seperti yang diceritakan tadi Mbak Ade ya, pendampingnya, bahwa dia membangun reputasi, seolah-olah misalnya dia ini baik sekali, kemudian dia mengekstrak informasi, ya, dan kemudian informasi itu dilakukan untuk memanipulasi, creating impression bahwa dia tahu segalanya, kemudian ada informasi sensitif, kemudian itu menjadi instrumen sandera, melakukan sextortion. Sekali lagi saya tidak mengatakan Mas Agus pasti melakukan ini, tapi modus ini itu dikenal dalam literatur tindak pidana kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kepada Mas Agus ya, tadi Mas Agus mengatakan, saya harus koreksi sedikit, mengatakan bahwa kenapa ini korban tidak muncul harus pakai pendamping. Jadi saya mau katakan, itu adalah hak ya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa yang namanya korban kekerasan seksual ini atau yang melapor identitasnya berhak dirahasiakan. Karena kalau tidak begitu, siapa yang mau melapor? Dia akan dijudge oleh society. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Agus ini dalam posisi tersangka bisa juga mendapatkan bantuan hukum gratis. Ya, itu ada di dalam pasal 56 KUHP dan ada di Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 2011. Jadi Mas Agus bisa mendapatkan bantuan dari advokat atau pengacara untuk membangun pembelaan Mas Agus. Karena posisi Mas Agus ini, mohon maaf, sudah 1-0 atau 2-0 karena sudah tersangka. Kalau sudah tersangka artinya polisi punya konstruksi kasus ya untuk mentersangkakan, untuk menduga kuat bahwa Mas Agus melakukan tindak pidana kekerasan seksual, pasal 6 ya, tentang manipulasi pikiran dan sextortion tadi. Ya, Mas Agus, apakah sudah kemudian meminta ada bantuan hukum yang mendampingi atau kuasa hukum yang mendampingi Mas Agus? Saya hanya meminta pada waktu persidangan itu aja, kalau didampingin tidak yang di sini gitu. Baik, upaya saat ini Mas Agus untuk bisa membuat pihak kepolisian meyakini kronologi cerita versi Mas Agus, apa sejauh ini yang tindakan yang dilakukan? Gimana Bu? Ya, apa upayanya sejauh ini kemudian untuk bisa membuat pihak kepolisian percaya terhadap kronologi dari Mas Agus? Bukti, saksi, apakah ada yang berpihak kepada Mas Agus? Tidak ada, saya hanya diam aja gitu, saya hanya cuma dikasih pengacara sama polisi gitu. Saya pakai pengacara itu yang disabilitas yang sama seperti saya gitu. Tapi pengacaranya bilang tunggu di pas sidang aja, dia bilang. Baik, jadi sudah ada pengacara yang saat ini mendampingi Mas Agus, tapi Mas Agus akan terus ini akan menunjukkan semuanya di proses persidangan, begitu Mas Agus? Iya, saya akan menunjukkan bukti ke persidangan. Terus terang kalau di sini saya tidak bisa ngomong apa-apa seketika
itu pendampingnya, dia yang terjadi kayak gitu seketika semua ditahu, semua kayak gini, semua gitu kerah, dan itu semua itu bohong itu Bu, gitu. Semua bohong, tidak ada tadi yang namanya menekan, yang mengancam akan memberikan informasi, cerita dari wanita tersebut kepada orang tuanya, tidak ada seperti itu Mas Agus? Tidak ada Bu, bagaimana? Karena terus terang Bu ya, kita itu baru kenal Bu, dan yang dimana nggak mungkin orang baru kenal tahu nama orang tuanya Bu, gitu. Saya terus terang dari tadi saya diam karena saya memikirkan saya nggak mau nyakitin perempuan karena ibu saya juga perempuan Bu, itu yang saya pikir, makanya saya ngalah, hanya percaya pada Tuhan, pasti kebenaran akan terungkap Bu, itu aja. Dengan keadaan seperti segini, mau bagaimana caranya saya mempermainkan orang atau membawa orang secara paksaan atau tekanan, itu nggak bisa. Bukan kalau dia memang terpaksa dia bisa minta tolong kepada orang di teras Udayana itu, dia rame di sana Bu, siang hari itu Bu, gitu. Pada saat perjalanan kemudian, apakah sebenarnya juga Mas Agus ada dipaksa oleh wanita tersebut? Apa ada hal tersebut? Hal seperti itu? Saya memang tidak dipaksa Bu, tapi cara mengendarai motor itu sehingga saya tidak bisa melompat ataupun hanya bisa terdiam aja Bu, gitu. Baik, kami dengarkan Mas Agus juga ingin melaporkan pihak ini untuk kasus pencemaran nama baik. Betul seperti itu? Iya, dan saya punya bukti yang dimana secepatnya saya akan ada screenshotannya pencemaran nama baik itu. Saya punya buktinya langsung gitu. Ini baru akan kenapa kasus saya ini? Ya, silakan. Gimana? Dan ini kenapa kasus saya ini tidak diapa-apain? Nah, sekarang secepatnya di TV1 ini saya akan memberikan bukti atas pencemaran nama baik saya yang belum saya sudah menjadi atau ditetapkan menjadi tersangka. Dia sudah mengekspos di media sehingga dituduhkan saya gitu, dan tanpa beluran muka dan terang-terangan disebut nama saya, dan dia mengambil foto saya diam-diam di IG Bu, foto saya megang gamelan di saat saya kerja ngisi acara, yang dimana foto saya entah dari mana dia dapat, dia diam-diam mengambil dan tidak di blur. Dia bilang ciri-cirinya tidak memiliki kedua tangan atau disebut Agus Buntung gitu Bu, dan itu namanya pencemaran nama baik Bu, gitu. Dan belum saya ditetapkan terjadi tersangka, kan yang menetapkan tersangka untuk polisi atau ini, tapi seketika dia sudah memberikan saya sebagai tersangka, seorang mahasiswa memperkosa orang di teras Udayana. Nanti saya akan secepat ini, setelah ini saya akan mengirimkan bukti dan foto screenshotannya Bu atas media itu, dan saya bersyukur untung saya sudah screenshot Bu, gitu, sebelum dia men-take down sebuah postingan ini. Baik Mas Agus. Mbak Ade. Dan satu lagi Bu, ya, apa? Dan satu lagi yang dimana postingan ini saya sudah mengetahui bahwa si cowok ini, teman yang saya ajak ketemu sama si cewek ini, dia yang memviralkan saya seketika dia punya dendam sama saya Bu, gitu. Dan saya akan setelah saya live ini pelan-pelan Mas Agus, sebentar, saya tahan dulu sebentar. Tiba-tiba Mas Agus bercerita ada orang ketiga, ada seorang pria juga terlibat dalam kasus ini. Sebentar, saya tidak mendengarkan dari awal. Apa? Siapa peristiwa? Siapa pria ini? Kenapa Mas Agus bercerita? Apa hubungannya? Ya, ini Bu, dia itu adalah temannya yang cewek Bu. Yang satu mempeluk saya, yang satu memfoto saya gitu. Yang satu mempeluk cewek ini Bu, seketika gak ada kejadian gitu. Mas Agus, sebentar. Padahal pulang pergi kita baik-baik aja gitu. Mas Agus, apakah menurut Mas Agus ada seorang pria ini yang kemudian membuat semua skenario ini, membuat menjebak Mas Agus? Kalau menurut versi Mas Agus kan salah satunya adalah Mas Agus mengatakan pada media bahwa Mas Agus dijebak. Apakah pria ini yang Mas Agus katakan menjebak Mas Agus? Ya, saya akan menglihatkan bukti screenshotannya Bu. Setelah saya live ini saya akan memberikan ke TV1 sebuah bukti screenshotan dan pun foto itu. Saya janji Bu, saya masih punya buktinya Bu. Baik Mas Agus. Mbak Ade, bagaimana kemudian menanggapi keterangan yang disampaikan oleh tersangka tadi, termasuk juga upaya untuk bisa melaporkan dalam kasus pencemaran nama baik? Silakan Mbak Ade. Iya, terkait pelaku yang mengatakan bahwa ancaman tersebut tidak ada, intimidasi itu tidak ada. Pada faktanya kami sudah menghadirkan saksi-saksi termasuk orang dari homestay-nya itu sendiri begitu ya.
Jadi pemilik homestay-nya juga sudah menjadi saksi dalam kasus ini. Kemudian kami juga menghadirkan beberapa korban-korban yang juga bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi, di mana modus yang mereka dapatkan itu sama seperti si pelapor begitu. Jadi dan tidak hanya sampai di situ, sebenarnya memang di kasus ini hanya ada 3 korban yang terlibat, 1 adalah pelapor, 2 adalah saksi. Tapi kemudian di luar 3 orang ini ada banyak juga korban-korban yang sudah berhasil kami identifikasi seperti itu, dan itu totalnya juga sudah ada 10 terakhir update sampai hari ini, dan bisa bertambah lagi karena terakhir kami dapatkan ada 3 korban baru juga, dan 3-tiganya adalah usia anak seperti itu, dan kami sedang mencoba untuk tracing bersama teman-teman dari LPA Kota Mataram juga seperti itu. Jadi jika dikatakan bahwa tuduhan apa yang kami lontarkan itu adalah tuduhan-tuduhan palsu, maka ya yang kami bisa katakan adalah kami sudah mendatangkan saksi dari pihak homestay-nya maupun juga dari pihak korban-korban lain yang bersedia menjadi saksi seperti itu. Jadi ketika misalnya kemudian akan dilaporkan untuk pencemaran nama baik, saya juga menjadi bingung nama baik mana kemudian, karena ini juga masalahnya adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi seperti itu. Mbak Ade, bagaimana kondisi korban hingga saat ini? Korban hingga saat ini bukan hanya korban yang melapor ya, tapi juga korban yang menjadi saksi. Itu ketiganya sedang menonaktifkan media sosial karena memang merasa sangat ketakutan hingga saat ini, tidak berani untuk sekedar muncul di media sosial pribadinya saja, tidak berani begitu, apalagi kemudian mau diekspektasikan untuk muncul di media seperti ini ya. Dan korban ketiga-tiganya sedang dalam kondisi yang sangat trauma dan juga menyalahkan diri mereka sendiri karena mereka merasa kenapa orang-orang tidak ada yang percaya sama saya, padahal saya sudah memberikan keterangan sebenar-benarnya gitu. Salah saya di mana sehingga orang-orang tidak percaya sama saya. Jadi trauma itu sedang sangat dirasakan oleh para korban. Baik Mbak Ade, singkat penutup Bang Aristo. Ya, jadi mendengar tadi ya informasi dari 2 belah pihak ya. Pertama, kita jangan juga kemudian menelan mentah-mentah argumentasi bahwa oh kalau disabilitas berarti tidak bisa melakukan kekerasan. Kenapa? Karena di dalam undang-undang kita ada ruang ya kekerasan yang non fisik, yang tadi saya katakan metodologikal, menggunakan manipulasi pikiran dan pemerasan untuk aktivitas seksual atau yang saya sebut sextortion. Ada kemungkinan itu. Dan kemungkinan yang kedua ini sekarang sudah dikonfirmasi 1 step ahead oleh polisi dengan mentersangkakan Mas Agus. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Agus. Mas Agus punya hak untuk didampingi advokat. Kalau Mas Agus tadi cerita bahwa advokatnya mengatakan udah nanti di sidang aja, wah itu harus diprotes. Kenapa? Karena pada saat seperti ini Mas Agus lagi rentan sedang menjadi tersangka, maka Mas Agus harus dibantu untuk menyusun argumentasi sedari awal, bukan nanti di sidang. Kalau nanti di sidang it's agak too little too late nanti. Jadi mulai dari sekarang. Baik, demikian. Mbak Aristo, terima kasih sudah memberikan pandangan. Mas Agus, Mbak Ade, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan ini kepada pemirsa. Kita akan terus tunggu ini bagaimana proses kelanjutannya. Selamat malam semuanya, Mbak Ade dan juga Mas Agus. Dan pemirsa, perbincangan tadi juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Fakta. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.